Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Al-haditsu tsamin asyar, husnul khuluq. An Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan wa fi ba'dhin nusakh hasanun sahih. Hadis yang ke-18 dari sahabat Abi Dzar dan juga Mu'ad bin Jabal. Dua sahabat ini salah satu sahabat yang memiliki kemuliaan. Abu Dzar ini suatu hari pernah beliau itu berpesan di depan Ka'bah. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, saya adalah Al-Ghifari, dengarkan nasihat saya. Maka orang-orang pun berkumpul. Beliau berkata, ara'aitum law anna ahadakum arada safarah alaysa yattakhidhu minaz zat ma yuslihuh wa yublighuh. Qalu bala. Bukankah bila orang ingin bepergian akan membawa bekal untuk kenyamanannya? Mereka menjawab, tentu. Maka Abu Dzar pun berkata, sungguh perjalanan hari kiamat ab'ad mimma turidun. Perjalanan yang paling jauh itu perjalanan hari kiamat. Maka ambillah bekal yang sesuai dengan jauhnya perjalanan. Kemudian beliau mengatakan, berhajilah kalian bila mampu berhaji, puasalah kalian untuk agar selamat di hari kebangkitan, sholatlah di 2 rakaat di waktu malam untuk selamat daripada azab kubur. Ini pesan Abi Dzar. Makanya kita duduk di majelis setiap malam Jumat ini, Mbak Amalia, ini bekal perjalanan yang panjang. Kalau perjalanan di dunia ada terlalu banyak, ada bawaan gen kawah aja, oh ya ini baju kawah aja manukar di pinggir jalan, makanan banyak aja warung, dompet gen mau tertinggal ada aja, HP yang isinya duit, ini ada HP isinya duit, oh ya ini. Nah, ATM di HP aja bayar tuh, masa HP jangan ada tertinggal. Jadi kartu bank itu sudah di HP ada.
Tapi perjalanan akhirat ini kadakawa kita asal beisi sangu pas-pasan tuh jangan, karena perjalanannya begitu panjang. Nah kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal juga salah satu sahabat yang luar biasa. Nabi sampai mengatakan, ya Mu'ad, inni la uhibbuk, sungguh saya cinta kepada engkau. Ini Nabi kita mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, saya cinta kepada engkau. Lalu Nabi kita berpesan, la tada, jangan engkau tinggalkan, antaqula fi duburi kulli shalah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pesan saya wahai Mu'ad, bila engkau ingin mendapatkan cinta saya cinta, tapi amalkan pesan Nabi kita. Kalau kamu cinta dengan saya, jangan meninggalkan doa setelah sholat yang isinya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah ini doa kita baca bila hendak berzikir. Subhanallah, subhanallah, 633. Itu yang kita baca. Jadi kada usah lagi ngalih kita beramin mengatakan sudah ditulis di dalam wiritan imbah sembahyang. Ternyata wiritan itu ada rahasia. Orang yang sholat kemudian membaca doa ini setelah sholat, maka dia seperti Mu'ad bin Jabal yang Nabi mengatakan, saya cinta kepada engkau. Ngalih mun kita mengaku cinta itu kawah aja, aku cinta dengan Nabi, rindu dengan Nabi, tapi sembahyang pinang alih, bersolawat pinang alih juga, itu tandanya kurang sempurna. Cinta hanya di mulut. Nabi ingin cinta itu dengan amaliyah. Amaliyah yang Nabi pesankan adalah sholat dan membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Apa artinya? Ya Allah, tolong saya untuk zikir kepada engkau. Jadi kita berzikir ini bila kada ditolong ngalih hendak kawa amaliyah berzikir, hendak baca Al-Quran itu kada kawa. Bulan puasa bila kada ditolong bisa kada terbaca Al-Quran, ngalih benar. Bila ditolong kawa tadarus Al-Quran di musola nyaman, tadarus di rumah kawa membaca Al-Quran, inya ditolong doanya amaliyahnya inya selalu sembahyang. Jadi sembahyang ini rahasia orang bisa selalu beramaliyah. Bila sembahyangnya bagus, amaliyahnya bagus, zikirnya bagus, baca Qur'annya bagus. Insya Allah kita ini bulan puasa, ada lawas lagi malam Kamis kena. Insya Allah sudah bulan puasa. Bila malam Rabu ada terlihat hilal. Bila malam Rabu terlihat hilal, maka puasa hari Rabu. Bila kada terlihat, pasti hari Kamis. Kenapa? Habis sudah bulan 30. Ya Rabu 30 Syaban sudah. Hah? Ada 31, ada. Jadi Kamis puasaan. Wa syukrik, tolong ulun supaya kawa bersyukur. Hati selalu merasa diberi nikmat, banyak nikmat. Apapun keadaannya, ngalihnya, susahnya, miskinnya, fakirnya, garingnya, tapi bila sudah Allah berikan syukur, maka tidak pernah mengeluh. Bisa sabar karena masih banyak yang lebih sakit. Kenapa kawa syukur? Sebab dia sholat dan membaca doa ini. Qabul 5 kali sholat sehari. Yang ketiga, wa husni ibadatik,
Ya Allah, tolong saya supaya bagus di dalam ibadah. Jadi kita memperbagus ibadah ini juga pertolongan Allah. Wasilahnya kita belajar dengan ilmu. Ilmu tadi kawa kita amalkan, bagus ibadah kita. Maka ini tiga ternyata doa yang menjadikan Nabi cinta kepada umatnya. Pertama sholat, yang kedua selalu zikir, yang ketiga selalu syukur, yang keempat selalu memperbagus ibadah. Sholat diperbagus sholatnya, puasa diperbagus puasanya. Bagaimana puasa yang bagus? Puasa ada tiga tingkatan. Yang pertama puasa orang awam. Orang awam itu puasanya sekedar menahan yang membatalkan puasa. Makan kawa kada makan, minum kawa kada minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi masih banyak gawiannya yang kada baik. Matanya masih kada baik, talinganya, muntungnya, gawiannya, batisnya, tulak kesana kesini masih yang kada baik. Maka itu puasa ujar Nabi kita, Amin shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi kada dapat pahala kecuali lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga. Nah itu apa? Pahalanya hilang. Itu jangan sampai puasa awam. Puasa awam itu kayak itu bang, orang awam puasa cuman ya daripada memindah waktu makan benar berarti ibadahnya puasanya kada bagus. Kenapa? Mungkin kada sembahyang, ada tapi sembahyang lalu puasanya kada tapi bagus juga. Yang kedua puasa khawas, puasa spesial. Orang yang tidak hanya menahan yang membatalkan puasa, tapi juga menahan hal-hal yang menyebabkan dosa. Menyebabkan kawa menjaga apapun yang dosa. Nah itu sudah tinggi levelnya. Kawa berdiam ya. Tetapi hakun banyak pandar yang membuang-buang waktu, menjadikan kawa kada tapi melihat sana sini, menggawi sana sini yang menjadikan dosa kawa. Yang ketiga ini yang hebat, khawasul khawas, di atas spesial puasanya yang ada di hatinya selalu merasa dia ini dekat dengan Allah. Bagaimana ketika dia puasa, dia mampu menambah ibadah di waktu puasanya. Ini paling tinggi. Bagaimana ketika sahur, sembahyang subuh sudah berjamaah, imbah subuh duduk sampai isyraq berzikir atau hadir kultum, ya dilanggar kita kadada kultum subuh, nah tulakpian ke Akhlewan kah atau ke Baitur Rahman kah atau Nahdlatus As-Sa'adah. Nah tulak ke situ ada kultum tuh tiap subuh, duduk di situ misalnya, atau pian baca Al-Quran di rumah sampai isyraq, sholat isyraq. Setelah isyraq guring satu mat, sejam 2 jam, bangun guring langsung berduha, imbah sembahyang duha langsung baca Quran lagi, nyambung Quran tadi. Sembahyang zuhur berjamaah, imbah zuhur baca amaliyah Quran kah, nanti istirahat satu mat sejam, asar berjamaah lagi, imbah asar ba'amaliyah lagi, baca Quran kah, karena siap-siap 1 jam di mushola lagi, di masjid lagi, berzikir bersama, berdoa. Jadi siangnya itu penuh dengan ibadah. Nah ini tingkatan yang ketiga, hatinya selalu hadir kiapat puasa aku ini, terus setiap detiknya ibadah.
setiap detiknya zikir, setiap detiknya Al-Quran. Ya, ini 3 tingkatan puasa yang mudah-mudahan kawa kita meningkatkan puasa kita. Wa husni ibadatik, memperbagus ibadah kita. Syaratnya 4, sholat, ya, sholat. Ini kalau dapat cinta Nabi, sholat, kemudian zikir, syukur, perbagus ibadah. 4 itu bila kawa menggawi, dia adalah orang yang mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggi pangkatnya bila Nabi cinta. Nabi mengatakan, ya Mu'ad, inni la uhibbuk, wahai Mu'ad, sungguh saya cinta kepada engkau. Sungguh saya cinta kepada engkau. Makanya perbagus puasa, sunnah-sunnah puasa juga diperhatikan. Seperti mana memperbagus ibadah sholat, sunnah-sunnah sholat diperhatikan. Begitu juga puasa, perhatikan sunnah-sunnah puasa. Seperti misalnya apapun ya, di antaranya bagaimana puasa tadi memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Dan di malam pertama puasa sudah berniat, bujur-bujur, ya Allah malam pertama. Kalau malam pertama itu jangan macam-macam digawi kecuali taraweh yang sempurna, bawitir yang bagus, dimulai membuka Al-Quran, baca Al-Qurannya. Malam pertama sudah niatakan. Nah, mudah-mudahan dilanggar ini kekanakan ada yang tadarus. Nang tuha-tuha bagus juga, jangan kekanakan aja. Kanakan tadarus, nang tuha tadarus. Imbah taraweh 1 jam aja. Dudukan masing-masing baca Al-Quran. Ada yang pakai mikrofon, ada 1 berdua menjaga, sisanya silahkan mengaji sorangan. Menhanak tadarus dengarakan boleh, ngaji sorangan boleh. Istiqomahkan setiap malam tadarus dilanggar 1 juz saja, maka sebulan khatam Al-Quran. Tahun semalam ada tadarus dilanggar kita. Nah, tuh. Ada berapa orang yang mengaji? Nah, kadang berdua, kadang bertiga. Nah, ini mungkin ada yang mondok anaknya di pondok pesantren, ya, bulik pondok gitu. Mana mondok? Matapura. Nah, ada kawan-kawan lah yang di gang ini mondok juga. Nah, udah tahu. Nah, bila ada berdua bertiga isi langgar ini tadarus, ya, itu mengamalkan ilmu. Ya, 1 jam aja duduk pada lawas. Nah, itu bedanya anak pondok lawan anak ada pondok. Lain ada sama, malah sama. Orang tua di pondok setiap hari mengaji Al-Quran. Ada sama. Belajar, ya, ada apa juga 1 jam. Nah, syiar niatakan. Jadi di kampung di gang ini, mau sekali aja khatam Al-Quran itu menolak bala dan musibah setahunan. Nah, 30 juz dibacakan Al-Quran dilanggar ini. Yang lain-lain tetangga berkat tadarus dapat juga rahmatnya, barokahnya, ketenangannya, kebaikannya, ya. Jadi jangan merasa terganggu dengan suara mengaji. Padahal sampai jam 10 aja paling. Udah datang nang hampun ngaji sampai jam 12. Uyuh juga. Sampai jam 10 gin untung mau ada yang mengaji.
Kenapa jadi abut? Imbah taraweh jam 9 tuntung taraweh sejam ngaji sampai jam 10, jam setengah 11 ampihan. Pada ada mengganggu itu. Mengganggu itu di atas jam 12. Nah, dan ini Ramadan ya. Bila merasa ada nyaman mendengar mengaji tadarus yang hanya jam 10 sampai jam setengah 11, ini kada tahu lagi sudah. Iya, pakai sahnya. Mun kawas seorang sebujurnya nama ngaji di mikrofon ya, mendapatkan rahmat setiap malam bulan Ramadan. Jadi hidup akan nanggar untuk tadarusan setiap malam. Nggih, seikong kabedua kah baca satu juz ada papa. Kena malam 29 batamat nukar lakatan nukar nasi batamat undangi berataan kata bapak. Kamu makan nang hadir batamat dapat duit 100.000. Nah, ada bapak, mungkin ada orang nang sugih. Siapa nang batamat nih nang hadir batamat dapat duit 100.000. Meskipun gak ada suah mengaji dilanggar tadarus, yang penting 4 batamat. Sayang bulan Ramadan kita kada tahu umur kita ini bertamu atau kada di bulan Ramadan yang akan datang. Ya, ada beberapa sudah orang tua kita, jamaah kita yang kada bertamuan lagi. Pun jamaah kita untung pas nang kada suah lalu kelanggar. Sumbah yang kada tapi suah juga meninggal. Napa kabar sudah? Mungkin ada penyesalan nah. Penyesalan nih lagi sudah. Nah, menangis di alam kubur. Ada kawa bulik lagi, hendak berpuasa kada kawa. Laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, seandainya tunda kematianku, kenapa ulun mati umur 40, 50, 60, 70, 80, 100 tahun gitu. Beratan bapander hendak bertambah lagi 100 tahun nih hendak hidup pulang. Apalagi yang 40, 50, 60 meninggal. Nang 200 tahun gitu pun meninggal lah, pasti mengatakan hidupkan setumat hendak bersedekah dan beramal soleh. Itu dua amalan yang orang dikubur itu hendak babulik. Nang digawi bersedekah, harta yang ada dihabiskan untuk sedekah. Nah, mudah-mudahan ada buka puasa sebulanan. Ya, mudah-mudahan nih ada nang berajaki nang 100 kah nih keluarga di sini. 100 kah? PRT berapa kakak di sini? 200. 200 itu kira-kira 30 keluarga. Nang kawas sebulan sejuta, nang sehari sejuta. Kira-kira dari 10% ya, dari 200 10% ini dipilih nang rezekinya lancar setahunan. Nang kawas mengunjuk 1.000.000 untuk buka puasa. Mensawat 200 keluarga nih kada hibak. Di mana buka puasa ini berarti miskin benar digang kita ini. Masih kurang barokah rezekinya berarti. Entah apa sebabnya. 200 kompleknya rumah di gang ini mendaftar buka puasa itu kededanang wadinya 1.000.000 sehari, berarti rezekinya kan kurang barokah segang ini. Entah apa sebabnya. Dan sayang, sedangkan membukakan puasa itu pahalanya sama dengan orang yang puasa. Jadi inya puasa dapat 1 hari, inya membukakan sehari nang hadir 40, makanya dapat pahala 41. Inya sehari 40 nang inya buka akan. Jadi hendak berbulik, hendak bersedekah untuk beramal. Yang kedua beramal soleh. Sembahyang kah,
berzikir kah, duduk di majelis ilmu kah, apapun bila amal soleh itu harapan orang yang sudah meninggal dunia. Makanya beberapa hari lagi kita masuk Ramadan ini, masing-masing kita bertakun lawan diri kita, hati kita. Sadang sudah, ayuja sudah, matian sudah, keluarga, kuitan, tingsanak, tetangga, seorang dia lagi, napa habar, napa nang dibawa mengkada amal. Nah, jadi Ramadan, ada kisah nang orang Ramadan itu namanya Muhammad. Bila di luar Ramadan gawian kada kekaruan, tapi bila parak Ramadan si Muhammad ini sudah ampih menggawi nang kada kekaruan. Mulai malam pertama Ramadan siap-siap pakai baju hanyar, pakai minyak harum, tulak pelanggar, tulak ke masjid, berjamaah, bataraweh, bawitir, isuk puasa, bujur puasanya, dunia tinggalkannya. Cukup sudah 11 bulan. Mengaji inya, bertaubat di hatinya, ya Allah, ulun 11 bulan nagawian pian tahu aja sudah. Ulun baampih Ramadan ini barang baampih. Sekalinya si Muhammad ini kada lawas beberapa hari Ramadan, imbahnya bertaubat meninggal, ada orang mimpi, orang soleh, ya Muhammad, nah bagusnya ikam nih. Maka gawian 11 bulan kena kada kakaruan. Ujar Muhammad, alhamdulillah berkat ulun memuliakan hari-hari bulan Ramadan. Kan habis umurnya di bulan Ramadan. Tapi inya pebulik beberapa hari itu menjadi kebaikan si Muhammad di alam barzah, meskipun 11 bulan dia berbuat yang tidak baik. Amun Ramadan ini dosanya kada diampuni, celaka kata Nabi kita. Itu orang paling celaka sudah. Bila bertambah Ramadan, dosanya kada diampuni. Masih hija pina koler. Malam Ramadan masih hija di rumah napa-napa kadi gawi. Aduh sahsupan masuk ke masjid rumah Allah ini, minta kepada Allah, cukup sudah banyak kesusahan kita ini, jangan ditambah lagi dan kesusahan di alam kubur dan di hari kiamat. Nah, jadi hadisnya adalah ujar Nabi kita, ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kalian dimanapun kalian berada. Ini pesan Nabi kita. Yang pertama, takwa dimanapun berada. Di masjid, di musola takwa, di rumah juga takwa. Di masjid ngaji, di rumah juga ngaji. Di masjid sholat, di rumah juga sholat. Dimanapun, ya kita harus takwa kepada Allah. Di rumah, di pasar, takwa kepada Allah. Di jalan, takwa kepada Allah. Ittaqullaha haitsuma kunta. Nah, mudah-mudahan kita Allah berikan keberkahan di akhir bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam wa 'ala tilawatil Qur'an. Mudahan Allah tolong kita kawa puasa, kawa qiyamul lail, tarawih pawitir, kawa kita membaca Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam Jumat kita imam tarawih setiap malam Jumat dan ada sedikit kultum, insyaallah. Mudahan sehat wal afiat. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladzi yanfa'una. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.